Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu serta teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan program KKN kita. Yang sebelumnya pada minggu pertama dan minggu kedua, saya memaparkan program-program atau ide-ide atau gagasan yang digunakan untuk Bapak dan Ibu untuk berjualan, khususnya dalam masa pandemi seperti saat ini. Nah, hari ini kita akan beralih dari masak-memasak menjadi tanam-menanam. Nah, di sini sebelum kita akan melakukan kegiatan menanam, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai apa saja yang akan kita tanam nantinya. Nah, yang pertama nih, tanaman yang utama yang akan kita tanam nantinya, yang akan kita praktikan adalah tanaman dengan jenis dan media hidroponik. Nah, saya akan menjelaskan apa itu hidroponik, media dan jenis tanamannya. Yang pertama adalah tipe media tanam. Tipe media tanam secara umum saja ada padat maupun cair, dan ada media tanam yang berupa bahan organik maupun bahan anorganik atau non-organik. Macam-macam media hidroponik. Nah, media organik itu apa saja sih? Yang pertama itu ada aram sekam, serbuk gergaji, akar pakis, sabut kelapa, dan gambut. Dan mungkin masih ada media tanam lainnya. Dan contoh media non-organik atau anorganik itu ada perlit, rock wool, sand, gravel, atau batu apung. Nah, umumnya setelah saya mencari tahu apa perbedaan yang signifikan dari media organik dan media non-organik ini, kalau kita mencari di toko pertanian, media organik ini harganya jauh lebih murah dan tentunya akan menguntungkan kita jika Bapak dan Ibu serta teman-teman hendak melakukan jual beli atau hendak membudidayakan tanamannya dalam jangka yang panjang dan ingin menjadikan kegiatan tanam menanam ini sebagai sumber penghasilan seperti itu. Tentunya yang digunakan adalah media organik. Selain itu juga nanti kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kedua media ini. Sedangkan media non-organik itu lebih mahal daripada media organik tadinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan media organik. Kelebihannya, yang pertama, mampu menyimpan air dan nutrisi dengan tinggi. Kedua, baik bagi perkembangan mikroorganisme karena dia itu adalah tanah gitu. Di dalam tanah itu kan banyak mikroorganismenya yang hidup. Dan yang ketiga adalah kemampuan menyangga yang tinggi. Jadi tanamannya itu dapat berdiri dengan tegak. Dan yang terakhir tuh ada sangat cocok digunakan bagi perkembangan perakaran. Jadi kalau kita menggunakan media tanam yang organik itu lebih baik pertumbuhan akarnya seperti itu. Lalu kekurangannya, kelembapan media cukup tinggi, rentan serangan jamur, bakteri maupun virus penyebab penyakit tanaman. Selanjutnya ada kurang baik bagi perkembangan sistem perakaran, sistemnya ya di dalamnya seperti itu. Dan yang terakhir, terlalu cepat menghapuskan air sehingga nutrisi tidak terserap. Jadi di saat kita menyiram tanaman seperti itu misalnya, sangat mudah terserap oleh medianya, bukan oleh tanamannya seperti itu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari media non-organik. Kelebihannya yaitu permanen, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi karena dia permanen dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka media ini tuh lebih mahal daripada media yang organik tadi. Selanjutnya, media tidak terlalu lembab.
dan sterilisasinya lebih terjamin. Nah itu, kalau media tidak terlalu lembab, jadi media non-organik ini tidak mudah untuk menghantarkan penyakit pada tanaman, seperti virus dan jamur misalnya. Lalu kekurangannya yaitu bukan media yang baik bagi perkembangan organisme, karena medianya ini anorganik, artinya medianya buatan seperti itu. Kemudian ada media lebih berat karena umumnya berupa batuan. Dan yang terakhir kekurangannya yaitu tidak permanen. Hanya dapat digunakan beberapa kali saja, secara rutin harus diganti. Nah, ini terdapat suatu kesamaan ya antara kelebihan dan kekurangan. Jadi kita agak bingung apakah dia bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Ini tergantung dari media apa yang kita gunakan, apakah itu batuan atau dia itu rock wool, seperti itu. Tergantung media apa yang kita gunakan. Meskipun medianya non organik, tapi kan jenisnya itu sangat banyak sekali. Nah, selanjutnya ada jenis tanaman hidroponik. Yang pertama itu ada sayuran. Nah, sayur-sayuran ini dapat kita tanam dengan menggunakan cara hidroponik, artinya kita dapat menggunakannya dengan air seperti itu. Hidro kan artinya hidro itu air. Nah, contoh jenis sayurannya itu yang dapat kita tanam tuh ada selada, sawi, pakcoy, tomat, wortel, brokoli, cabai, daun bawang, bawang putih, bawang merah, seperti itu. Sedangkan untuk jenisnya, selain sayuran tadi ada buah-buahan, misalnya melon, semangka, stroberi, paprika, mentimun, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada tanaman hias, juga bisa kita tanam menggunakan cara hidroponik, yaitu ada krisan, anggrek, kaktus, dan kaladium, dan mungkin masih banyak lagi jenis tanaman hias lainnya. Nah, pada kegiatan atau program kita saat ini, pada minggu ini, kita akan menanam beberapa jenis ya. Tetapi pada hari ini saya cukup sekian menjelaskannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ada penjelasan yang kurang dipahami oleh Bapak dan Ibu serta teman-teman. Di hari berikutnya kita akan memulai praktek kita untuk tanam-menanam. Sekian dari saya, terima kasih.